Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Novita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PTK. PTK merupakan singkatan dari penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu merupakan bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. PTK bersifat reflektif. Artinya itu, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menilai dan memperbaiki cara mengajarnya secara terus-menerus. Menurut para ahli, PTK merupakan penelitian praktis yang berfokus pada masalah nyata di kelas, seperti rendahnya motivasi belajar siswa, kurangnya partisipasi siswa, atau metode pembelajaran yang kurang efektif. Dalam PTK, guru sangat berperan sebagai peneliti sekaligus pelaksana tindakan. Dengan kata lain, PTK adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan nyata yang direncanakan, dilaksanakan, diamati, dan juga direfleksikan. Baiklah, materi selanjutnya adalah tujuan utama dari penelitian tindakan kelas atau yang sering disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas ataupun PTK memiliki tujuan utama yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas tersebut. Selain itu, PTK memiliki tujuan yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang berlangsung di dalam kelas tersebut. Permasalahan yang sering terjadi di dalam kelas yaitu rendahnya minat belajar siswa, rendahnya motivasi belajar siswa ataupun peserta didik, kemudian rendahnya hasil belajar dari peserta didik tersebut. Nah, dengan PTK tersebut, guru melakukan observasi dan evaluasi tentang proses pembelajaran dan menemukan solusi dari permasalahan peserta didik tersebut. Kemudian, PTK juga memiliki tujuan untuk pengembangan profesionalitas guru dalam menentukan metode atau strategi pembelajaran yang menarik, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman dan permasalahan peserta didik tersebut. Nah, jadi dengan demikian PTK bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa serta pengembangan dari profesionalitas guru itu sendiri. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang ketiga yaitu ciri khas yang membedakan PTK dari penelitian yang lain. Nah, pertama, PTK itu bersifat praktis dan nyata. PTK itu berangkat dari masalah yang benar-benar terjadi di kelas, misalnya siswa susah fokus, nilai rendah, atau kurang aktif. Jadi bukan masalah yang dibuat-buat, tapi masalahnya yang memang dirasakan guru itu sehari-hari. Karena itu, solusi yang dicari juga langsung bisa dicoba saat itu juga di kelas. Yang kedua, guru jadi peneliti di kelasnya sendiri. Di PTK, guru nggak cuma ngajar lalu selesai, tapi guru juga ikut memperhatikan. Kayak cara ngajarku ini efektif nggak ya? Guru mengamati, mencatat, bahkan menilai hasilnya sendiri. Jadi guru punya peran ganda sebagai pengajar sekaligus orang yang mengevaluasi pembelajaran. Yang ketiga, dilakukan secara berulang-ulang. PTK itu nggak langsung sekali coba terus selesai. Biasanya ada beberapa tahap. Mencoba cara baru, melihat hasilnya, lalu memperbaiki lagi. Kalau belum berhasil, dicoba lagi dengan cara yang lebih baik. Ibaratnya kayak trial and error, tapi terarah sampai menemukan cara yang paling cocok. Yang keempat itu, fokus untuk perbaikan. Nah, tujuan utama PTK bukan buat teori panjang atau penelitian besar, tapi lebih ke gimana caranya pembelajaran di kelas jadi lebih aktif, jadi hasilnya benar-benar dirasakan. Misalnya nih kayak siswa jadi lebih aktif, lebih paham, atau suasana kelas lebih hidup. Yang kelima, bisa dilakukan bersama atau kolaboratif. Walaupun guru bisa melakukan PTK sendiri, tapi akan lebih bagus kalau ada teman guru lain atau observer yang ikut melihat. Mereka bisa kasih masukan dari sudut pandang lain, jadi hasilnya lebih objektif dan tidak hanya berdasarkan penilaian satu orang saja. Jadi intinya itu,
PTK adalah cara guru belajar dari kelasnya sendiri, memperbaiki cara mengajar sedikit demi sedikit, sampai akhirnya pembelajaran jadi lebih efektif dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Mesya Aulia Abnastorus. Saya dari Prodi PAI-A semester 6 dengan NPM 2301020021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus PTK. Dalam PTK terdapat 4 tahapan utama yang disebut dengan siklus, yaitu A. Perencanaan atau planning. Pada tahap ini, guru merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Guru mengidentifikasi masalah, menentukan solusi, menyusun RPP, serta menyiapkan media dan instrumen penelitian. Yang B ada tindakan atau action. Tahap ini adalah pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat. Guru menetapkan metode atau strategi pembelajaran yang telah dirancang di dalam kelas. Yang C ada observasi. Selama tindakan berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran. Observasi bisa dilakukan oleh guru sendiri atau dibantu oleh observer. Yang D ada refleksi. Pada tahap ini, guru mengevaluasi hasil tindakan. Jika hasil belum maksimal, maka dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Siklus ini dapat berulang hingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan PTK dengan penelitian lain. Yang pertama, perbedaan PTK dengan penelitian kualitatif. PTK dan penelitian kualitatif sama-sama menggunakan data deskriptif. Namun, PTK berfokus pada perbaikan pembelajaran melalui tindakan langsung, sedangkan penelitian kualitatif lebih bertujuan memahami fenomena secara mendalam tanpa intervensi. Yang kedua, perbedaan PTK dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan data angka atau analisis statistik untuk menguji hipotesis, sementara PTK lebih fleksibel, dapat menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif dan berfokus pada perbaikan praktik pembelajaran. Yang ketiga, perbedaan PTK dengan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen bertujuan menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain dengan kontrol yang ketat, sedangkan PTK tidak menekankan kontrol variabel, tetapi lebih pada tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. Yang keempat, perbedaan PTK dengan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif hanya menggambarkan suatu kondisi apa adanya, sementara PTK tidak hanya menggambarkan, tetapi juga melakukan tindakan untuk memperbaiki kondisi tersebut.